Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Febriani dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Teknologi Sumbawa, kelas Vkom 4A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah kajian halayak media dengan dosen pengampu Pak Dedi Suprapto. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori, yaitu dari teori komunikasi massa. Sebelum saya menjelaskan salah satu dari teori komunikasi massa itu sendiri, alangkah baiknya kita akan mengetahui apa sih teori komunikasi massa itu. Nah, teori komunikasi massa itu merupakan sebuah proses di mana seseorang, sekelompok, atau organisasi besar yang menyusun sebuah pesan, kemudian mengirimkannya melalui beragam media kepada halayak luas yang anonim dan heterogen. Kemudian, kehadiran media komunikasi modern ini sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi cenderung mengaburkan batasan antara komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal tradisional dan komunikasi massa. Saudara, misalnya ada orang yang pandai dalam mengatur atau memix and match pakaiannya sehingga yang terlihat biasa saja menjadi luar biasa. Nah, keahlian ini dapat ia luaskan, dapat ia kembangkan nantinya menjadi seorang desainer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat video Nah, dalam komunikasi massa sendiri terdapat 18 teori yang membedakan antara teori satu dengan teori yang lainnya. Namun, teori itu sendiri saling berhubungan. Nah, dalam 18 teori tersebut saya akan menjelaskan satu teori, yaitu teori imperialisme budaya. Sebelum kita masuk pada teori itu, apa sih teori imperialisme budaya itu? Nah, teori imperialisme budaya ini juga ada dicetuskan dalam buku seorang ilmuwan yang bernama Dennis McQuaid, dan ia mengemukakan apa sih teori imperialisme budaya ini dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi Massa pada tahun 1987. Nah, dalam buku tersebut teori ini dijelaskan bahwa teori ini terdiri dari berasal dari mana kamu baca? Nah, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa teori ini berasal dari teori atau sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori imperialisme budaya ini juga berpandangan bahwa dia dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokalnya. Contohnya, budaya asing yang dari luar negeri secara tidak sengaja atau secara sengaja diikuti oleh orang Indonesia sehingga cara tersebut dianggap umum dalam Indonesia itu sendiri, padahal salah satu yang salah. Sudah bisa ambil nanti lanjut deh. Nah, secara sederhananya dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan adalah nilai-nilai kapitalisme, karena proses imperialistis secara yang dilakukan ini secara tidak sengaja atau disadari dari sistematis yang menempatkan negara yang sedang berkembang dan kecil di bawah kepentingan kekuasaan
kapitalis yang lebih dominan. Ya. Nah, selanjutnya kita sama-sama akan melihat tayangan video yang berkaitan dengan teori apa Dinda? Nah, selanjutnya kita akan sama-sama melihat sebuah cuplikan video dari teori imperialisme budaya itu sendiri. Karena dengan melihat video mungkin kita akan sama-sama memahaminya dengan baik. Oh, gini. Nah, kita akan menyaksikan videonya sama-sama dan kita akan lebih mengetahui apa sih imperialisme budaya itu sendiri. Video atau foto yang berkaitan dengan teori imperialisme itu sendiri. Menurut saya pribadi, cuplikan tadi tidaklah benar adanya, apalagi di budaya lokal. Karena tayangan tadi itu dapat merusak masa depan bangsa. Karena menurut saya video tadi dapat mempengaruhi mental anak yang masih belia atau bawah umur. Mungkin selanjutnya ia akan mengikuti cara-cara yang ada dalam video tersebut, mengikuti cara berpakaian, mengikuti cara berciuman yang sangat tidak dianjurkan. Nah, itu dia tadi video atau foto yang berkaitan dengan teori imperialisme itu sendiri. Menurut saya pribadi, cuplikan tadi tidaklah benar adanya, apalagi di budaya lokal. Karena tayangan tadi itu dapat merusak masa depan bangsa. Karena menurut saya video tadi dapat mempengaruhi mental anak yang masih belia atau bawah umur. Mungkin selanjutnya ia akan mengikuti cara-cara yang ada dalam video tersebut, mengikuti cara berpakaian, mengikuti cara berciuman yang sangat tidak dianjurkan. Itulah tadi. Udah 1 menit dah. Wah. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit pengetahuan yang saya berikan kepada teman-teman, yang saya share ke teman-teman tentang teori imperialisme budaya. Semoga cuplikan tadi dapat mengajarkan kita pada harapan saya pada teman-teman dalam cuplikan tadi, semoga cuplikan tadi tidak mempengaruhi kita semua untuk mengikutinya, karena cuplikan tadi tidaklah baik bagi kita, karena itu merupakan ajaran budaya luar yang masuk secara tidak sengaja pada budaya lokal. Jadi
itulah tadi paparan teori imperialisme budaya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.